نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan remaja, pemuda, anak-anak yang dirahmati Allah, jemaah Masjid Baitul Faidin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi nikmat yang cukup besar, baik nikmat iman, Islam maupun nikmat kesehatan. Sangat besar arti nikmat ini sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas, dan khususnya pada pagi hari ini mari kita membaca Quran bersama-sama, mengkaji Quran sebagai bentuk keimanan kita kepada kitab Allah. Salah satu rukun iman kita itu adalah mempercayai kitab Allah, mengimani kitab Allah. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Faidin, insyaallah pada pagi hari ini, oh ya, jangan lupa untuk terus memanjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke surat Al-Baqarah ayat 122 dan insya Allah sampai 123 ya. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Arti leteleknya, wahai Bani Israel, ulkuru, ingatlah oleh kalian semua itu apa? Ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian semua. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan kami telah memuliakan kalian semua itu di alam semesta, atau ada yang menerjemahkan di atas bangsa-bangsa yang lain, di atas umat yang lain. Alamin itu ada yang mengatakan umat-umat yang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Wattaqu yauman, takutlah kalian semua itu akan yauman, suatu hari, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya. Ini karena bermunasabah dengan surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 47 ya.
Ya, di situ dikatakan la tajzi nafsun an nafsin syai'an, itu pada suatu hari di mana seseorang itu tidak bisa membela orang lain, tidak bisa menolong orang lainnya. Ya. Wala yuqbalu minha adlun, pada hari itu juga tidak diterima tebusan. Ya. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat atau tidak bermanfaat syafaat, pertolongan syafaat itu ya. Wala hum yunsorun, dan pada saat itu mereka tidak ditolong. Jadi secara tekstual ayat ini kepada Bani Israel, tetapi secara maknanya itu bukan hanya kepada Bani Israel, tapi kepada semua umat, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, semuanya lah. Ya. Jadi Bani Israel itu sudah diberi nikmat yang sangat besar oleh Allah. Bani Israel itu ditinggikan lebih tinggi dari umat-umat yang lain. Tafsir terdahulu mengatakan ditinggikannya itu karena apa? Karena banyak nabi yang lahir atau muncul dari bangsa ini, ya. Itu salah satu kelebihan atau kemuliaan Bani Israel itu, ya. Nah, akan tetapi meskipun begitu, sayangnya di tengah jalan Bani Israel ini tidak mampu bersyukur dengan nikmat yang sangat besar diberikan Allah kepada mereka itu. Mereka lupa untuk bersyukur. Bukti lupa untuk bersyukur dan tanda-tanda lupa bersyukur itu adalah tidak menjadikan nikmat itu sebagai, atau tidak memanfaatkan nikmat itu sebagai amanah. Akan tetapi justru dengan nikmat itu mereka jadikan sebagai alat untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi, rusaknya mereka itu diawali oleh atau diawali dari diri mereka sendiri, ya. Apa diawali oleh diri mereka sendiri itu? Mereka punya sifat-sifat yang tidak baik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Salah satu sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah mereka suka mendustai para rasul, ya. Mereka juga mendustai ajaran-ajaran rasul, ya. Nah, ini merupakan sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka itu merupakan bangsa yang besar, bangsa yang mulia, akan tetapi sayangnya mereka justru menjadikan nikmat atau kemuliaan itu tidak menjadi amanah dan tidak menjadi dorongan kepada mereka untuk mempertahankan status atau predikat mereka sebagai bangsa yang besar, bangsa yang baik. Akan tetapi sebaliknya, Bapak-Ibu sekalian, ini juga berlaku untuk kita semua. Saya pribadi, kita semua, ya. Kalau diberi nikmat oleh Allah itu jangan lupa ingat-ingat terus nikmat Allah itu. Ini salah satu tip untuk kita semua. Pokoknya kapan Bapak Ibu dulu pernah diberi nikmat oleh Allah, pasti juga ya. Dulu lulus PNS tahun 2010 misalnya, itu sampai sekarang diingat aja terus, tapi diingatnya langsung tujukan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, gitu. Saya diberi kemampuan melaksanakan haji 2012, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ingat-ingat terus aja nikmat Allah itu supaya baik ke kitanya, ya. Sebaliknya, kalau kita ingat kita pernah melakukan maksiat, nah itu tadi, perbanyak istighfar, serang dia perasaan itu dengan melakukan kebajikan. Ya minimal kalau nggak punya modal untuk ngasih sedekah anak yatim, sholat 2 rakaat, minimal seperti itu kalau ketika kita ingat. Ya,
Kita ingat nikmat Allah juga gitu, cepat bersujud, bersyukur, tidak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, salah satu makna ulkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Jadi sebetulnya seandainya kita ini mau jujur, setiap saat kita ini bersyukur kepada Allah, ya. Makanya dulu pernah ada perintah sholat kepada Bani Israel itu 60 kali sehari. 60. Saya hitung-hitung kalau 60 kali itu setiap 5 menit mungkin kalau tidak salah. Setiap 5 menit itu kita sholat terus. Itu kalau mau jujur memang harus seperti itu. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak ada orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat 123 ini secara tidak langsung mengancam kepada Bani Israel dan semua tentunya kepada umat manusia. Apa? Ini kok bersandingan ayat ini. Wattaku yauman, ya. Takutlah kalian itu semua kepada suatu hari di mana pada saat itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Tidak ada apa? Seseorang tidak bisa membantu, membela dan menolong orang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Anak tidak bisa membantu orang tuanya, orang tua tidak bisa membantu anaknya. Bahkan di tafsir terdahulu nabi-nabi pun tidak bisa membantu umatnya. Dulu pernah dibacakan ya, ketika sudah kacau, ketika sudah kalut, serombongan umat itu mendatangi Nabi Ibrahim. Wahai Nabi, tolonglah kami sudah tidak tahan ini dengan siksaan ini, tolong. Ya. Itu masih di ini, kalau menurut sebuah riwayat itu masih di padang mahsyar. Lari ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, mohon maaf saya tidak bisa menolong karena saya pernah melakukan kesalahan. Habis itu lari dia ke Nabi Musa. Musa juga seperti itu. Lari ke Nabi Isa. Nabi Isa juga seperti itu. Terakhir lari ke Nabi Muhammad. Tapi itu sebuah riwayat ya. Artinya apa? Itu untuk memperkuat bahwa la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Apalagi hanya seorang ustadz, apalagi hanya seorang syekh, apalagi hanya seorang kiai, tidak bisa. Nah, karena tidak bisa lagi, maka mumpung di dunia ini, nah ini kita maafkan anak-anak kita maafkan orang tua kita. Kalau kita ingat pernah disakiti seseorang, sudah langsung aja dalam dirinya, ya Allah saya memaafkan beliau, udah gitu aja ya. Jadi tidak ada yang perlu didendami ya. Oh, sudah meninggal yang pernah menyakiti kita, sudah langsung aja, ya Allah saya memaafkan beliau dan ampunilah ya Allah ya, berikanlah rahmatmu di dalam kuburnya, begitu. Nah mudah-mudahan nanti kita yang pernah menyakiti orang lain juga gitu memaafkan kita. Nah gitu ya, jadi jangan ada kemarahan, jangan ada dendam ya. Nah, kita marah dan kita dendam itu kenapa? Karena ego kita terlalu tinggi ya, gitu. Jadi egonya itu terlalu tinggi. Jadi kembalikan ego itu. Siapa yang punya ego? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak marah? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak sombong? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak membenci? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak mengasihi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian wala yuqbalu minha adlun. Tidak diterima tebusan. Ada cerita dulu orang kaya, jangankan sampai di padang mahsyar, orang sekaya apapun ketika sudah wafat habis nggak ada yang bisa diikut sertakan. Dulu sempat ada viral ya di YouTube ketika musim ceramah begini nih emasnya satu peti dibawa mati, bahkan motornya pun dimasukin ke dalam kuburan. Nah itu
Apakah itu akan diniatkan tebusan? Tidak ada tebusan tidak diterima di sana, ya. Jabatan, kekayaan tidak ada diterima di sana, nggak ada manfaatnya, kecuali ketika di dunia sempat dengan jabatannya itu membantu orang, kecuali ketika dunia sempat dengan kekayaannya itu bisa dibuat untuk berbuat kebajikan, ya. Sempat ketika di dunia ilmunya pernah dimanfaatkan untuk orang lain, kecuali hal-hal seperti itu, ya. Itu akan tetap menjadi catatan, ibu sekalian. Wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak bermanfaat syafaat itu. Syafaat itu bisa juga diartikan pertolongan, ya. Tidak bermanfaat pada saat itu, kecuali syafaat dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada riwayat yang mengatakan ada kelak di akhirat tuh orang yang tidak bisa diberi syafaat oleh Nabi sekalipun. Kenapa? Ketika Nabi memberi syafaat ke dia, Al-Quran menahannya tetap di dalam neraka. Nah ini ada di tafsir terdahulu di surat surat Al-Baqarah ayat 47 ini dan 48, itu di tafsir yang terdahulu itu ada. Jadi ketika Nabi memberi syafaat itu, Al-Quran menahan orang itu, ya, tetap di neraka. Nah, kita nggak tahu lebih lanjut kenapa terjadi seperti itu, ya. Nah, kemudian walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dimulai, tidak usah ke yaumul qiyamah, mulai masuk ke alam barzakh, sudah nafsi-nafsi kita nih Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Siapa yang berperan pada saat itu? Amal kebajikan kita. Makanya para ulama kan banyak memberikan tafsiran-tafsiran, ya. Ketika selesai ditanya oleh dua malaikat itu, maka datang kepadanya, kalau amal kebajikan selama di dunia itu banyak, maka yang datang kepadanya adalah orang yang baik menemaninya. Kalau tidak, maka yang datang itu bermacam-macam, ya, yang menakutkan seperti itu. Jadi siksa alam kubur menurut sebagian ulama itu kengerian-kengerian di alam kubur, mulai dari temannya tidak enak, ketakutan itu siksa kubur, ya. Plus ada juga sebagian ulama mengatakan, ya, siksa oleh malaikat-malaikat itu, ya. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari ingatkan kita semua, saya pribadi dan kita semua, bagaimana supaya ruh kita ini selalu ingat kepada Allah dan Rasulullah. Nah itu dia. Nah ruh ini kan abadi, kalau fisik hancur. Ketika kita sakit, bisa nggak refleks ruh kita itu ingat Allah dan Rasul? Insya Allah kalau kita latih diri kita terus seperti itu, mudah-mudahan besok ketika musakratul maut sudah langsung connect ruh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya. Ketika sakratul maut mau datang, langsung connect ruhnya itu, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ketika di alam kubur ruh kita juga begitu, langsung siapa pertama kali yang kita ingat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah kami. Kan banyak menceritakan kegelapan alam kubur. Insya Allah kalau ruh kita sudah terlatih, ya, kita nggak usah khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang khawatirnya itu ruh kita tidak pernah dilatih. Ruh kita ini yang dilatihnya ruh kita tuh kepada yang sifatnya duniawi. Padahal ketika masuk ke alam barzakh, stop, putus itu sifat duniawinya nggak ada semua. Jadi blank itu nggak ada, terputus sama sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, ya itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Mari latih ruh kita ini untuk selalu terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita masuk alam barzakh sudah kita nafsi-nafsi, ya, tidak ada
Hanya ada satu riwayat terakhir koneksi kita dengan duniawi itu ketika para pengantar ke alam kubur itu pulang, masih ada suara itunya, suara terompah atau sandalnya yang terdengar sedikit oleh si mayit atau jenazah tadi. Tapi itu pun riwayat ya. Nah, itu untuk menggambarkan bagaimana keterputusan antara mayit dengan alam dunia. Nah ini jadi sebelum masuk ke sana Bapak-Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kita ya, wattaqu yauman la tajzi nafsun. Ini tidak usah di hari akhirat, ini di kiamat tidak usah. Mulai masuk alam barzah sudah wattaqu yauman la tajzi nafsun ya. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW istilahnya itu memberikan kabar gembira bahwa ada 3 hal yang bisa tetap membuat si mayit tadi merasakan nikmat yang pernah dikerjakannya selama di dunia. Pertama apa? Amal jariah, kemudian doa anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Nah Bapak-Ibu sekalian, nah itu yang mari kita investasi kita itu ya. Bagaimana anak soleh, kita sudah punya anak soleh belum, berusaha. Kemudian amal jariah kita, jariah Bapak-Ibu sekalian, Ustadz kurang memiliki kemampuan harta untuk berjariah. Ya, untuk bagi yang terbatas hartanya, jariahnya jariah lain. Ya, pokoknya membuat orang nyaman gitu aja, berbuat kebaikan. Saya pernah melihat seseorang Bapak-Ibu sekalian, dia itu setiap Jumat sandal di masjid itu ditatanya Bapak-Ibu sekalian sama dia itu. Ditata secara rapi gitu, menghadap ke arah udah mau balik. Jadi ketika jemaah bubar, dia turun masjid itu enak langsung sandalnya itu. Nah, jadi dia salah satu amal dia itu. Nah terus seperti itu. Ada yang kerjanya itu mengamati jalan, takut ada paku, takut ada duri. Banyak sekali Bapak-Ibu sekalian amal-amal atau kiat-kiat untuk berbuat kebaikan itu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kata Ibnu Katsir, qad taqaddama nadhiru hadhil ayah fi sadri surah ya. Jadi sudah dibahas ayat yang serupa khususnya pada permulaan surat itu tadi di ayat 47 dan 48 surah Al-Baqarah ya. Wa kurrirat hahuna litta'kidi wal hasi ala ittiba'ir rasul ya. Wa kurrirat ini ayat ini diulang-ulang ya, untuk apa? Litta'kidi wal hasi ya, untuk memperkuat ya, dan sebagai anjuran ala tiba'ir rasulin nabiyil ummi, untuk mengikuti rasul sebagai nabil ya, alladzi yajiduna sifatahu fi kutubihim, yang mereka temukan sifat-sifatnya itu di dalam kitab-kitab mereka ya. Wa na'tahu wasmahu wa amrahu wa ummatahu yuhadziruhum ya. Sifat-sifatnya, namanya, urusan-urusannya, dan umat-umatnya ya. Allah mengingatkan hal itu ya, mengingatkan hal itu kepada mereka. Dan Allah juga mengingatkan agar apa? Mingkit mani hadza, jangan menyembunyikannya, jangan menyembunyikan hal itu. Wa kitmani ma an'ama bihi alaihim, jangan menyembunyikan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan pada mereka. Jadi tidak boleh menyembunyikan kebenaran, tidak boleh, khusus kepada Bani Israel ini dan juga kita semua. Allah tuh yuhadziruhum apa? Kitmani ma an'ama bihi alaihim ya. Tidak boleh kita menyembunyikan nikmat Allah ya. Jadi salah satu sifat menyembunyikan itu tidak mengakui nikmat Allah ya, padahal sudah banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita ya. Kalau Bani Israel itu udah banyak banget
nikmat yang diberikan, ya. Wa amrohum ayyadhkuru ni'matallahi alaihim, ya. Dan memerintahkan mereka untuk selalu mengingat nikmat Allah kepada mereka. Minan na'amid dunyawiyah wad diniyah, baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Nah, ini nikmat dunia dan nikmat agama itu harus seimbang, ya. Kita juga harus seimbang di dalam hidup ini. Jadi jangan hanya nikmat dunia yang dicari, dan kita wakitmani nikmatut diniyah, jangan, ya. Pikiran kita, mindset kita dunia saja, tetapi agama tidak diurus. Ini tidak boleh, ini dilarang di sini, ya. Salah satu tafsir tadi itu ulkuru nikmati allati an'amtu alaikum, itu adalah salah satu tafsir dan atau salah satu beberapa turunan maknanya, jangan menyembunyikan nikmat, jangan menyembunyikan nikmat dunia dan jangan menyembunyikan nikmat agama, ya. Jadi adanya agama itu merupakan suatu nikmat dari Allah kepada kita, karena kalau tidak ada agama, kehidupan ini akan kacau, ya. Nah, itu yang terjadi di Bangladesh, ya, beberapa hari yang lalu. Ya Allah, Bapak Ibu kalau nengok YouTube, ya, kejadian di Bangladesh, Perdana Menteri mundur, langsung kacau dunia, negara kacau, mengerikan. Pengurus-pengurus partai beserta keluarganya dibantai semua. Agama sudah enggak lagi masuk ke dalam kehidupan, kayak gitu. Nah, Bapak sekalian, ngeri kalau enggak ada agama nih, ngeri. Makanya agama itu disebut salah satu nikmat yang besar itu adalah adanya agama. Allah menurunkan Nabi dan Rasulnya sebagai nikmat kepada manusia, ya. Berapapun orang kaya semua aja misalnya di satu tempat tuh, pokoknya secara duniawi orang sudah tercukupi, anggaplah seperti itu. Kalau nggak ada agama, habis sebentar, Bapak Ibu. Usia dunia itu sebentar saja itu, ya. Umat-umat terdahulu, mulai dari umat Samud, Ad, umat-umat Fir'aun dan sebagainya itu, ya, semuanya banyak pada saat itu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yahsudu bani ammihim minal arabi ala ma razaqahumullah, ya. Dan Bani Israil itu dilarang atau jangan sampai iri dengki pada anak-anak paman mereka, yaitu bangsa Arab. Jadi kan Ibrahim itu punya anak Ismail, ada Ishak. Nanti anak Ishak itu adalah Yakub. Dari Yakub inilah Bani Israel itu. Nah, jangan kamu iri terhadap anak pamanmu. Nabi Muhammad itu kan keturunan dari silsilah Ismail. Bangsa Arab banyak di Ismail itu. Jadi Allah mengingatkan kepada Bani Israel, jangan kamu iri pada anak-anak pamanmu, bangsa Israel, bangsa Arab. Alama razaqahumullahu min irsalir rasulil khatami minhum. Kalau kemudian Allah tuh mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan bangsa Arab. Rasul apa itu? Al khatami minhum, ya. Rasulil khatami, rasul terakhir atau rasul penghabisan. Wala yahmiluhum dalikal hasadu ala mukhalafatihi wa takdzibihi. Janganlah, ya, hasad tadi itu atau iri dengki itu, ya, membuatmu untuk menentangnya atau mendustainya. Wal haidati amwafaqatihi, ya, atau menyimpang dari apa yang telah dituntunkannya. Salatullahi wassalamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai
hari kiamat. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi beberapa pelajaran dalam ayat ini adalah: pertama, jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Allah di setiap saat. Bersyukur, ingat langsung bersyukur, ingat langsung bersyukur, ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi ada hikmahnya. Setiap orang itu diperjalankan oleh Allah itu dalam kehidupan yang dinamik, ya, penuh dinamika. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi miskin, miskin menjadi punya, punya menjadi kaya, nanti balik lagi menjadi kosong lagi dan meninggalkan dunia. Jadi salah satu hikmah kita diperkenalkan oleh Allah dalam kehidupan yang beragam itu adalah agar kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya juga bagi yang sudah mantap, kaya, ya, sejahtera, harus bersyukur, karena bisa jadi nanti itu akan kembali kepada nol lagi. Artis-artis sudah kaya, ya, ternyata setelah cerai habis. Nah, tapi sebaliknya orang dulu miskin banget, payah banget, mau makanannya susah gitu ya. Ketika belum jadi PNS, gajinya paling berapa? 100, 150 tiap bulan. Ketika udah jadi PNS sudah jutaan. Ini hikmahnya ini agar kita bersyukur. Wah, kalau ini tidak kita syukuri, naudzubillah, ini kesalahan besar kita. Dulu kita belum bisa ngaji, nggak tahu huruf itu apa, sekarang udah bisa ngaji Quran, subhanallah, syukuri Bapak Ibu sekalian. Nah ini, syukuri, bersyukur, ya. Jadi ulkuru nikmati allati an'amtu alaikum, banyak sekali. Coba nanti di rumah hitung-hitung, ya Allah, banyak sekali ya Allah nikmat yang telah diberikan ya Allah, ya. Dari nikmat yang diberikan itu, syukur yang sudah aku panjatkan ya Allah tidak sebanding sama sekali ya Allah. Aku tobat ya Allah, tobat dan bersyukur kepada Engkau. Nanti dihitung-hitung sendiri, ya. Ini kan Sabtu Minggu nih, Sabtu Minggu khususkan hari kita berkontemplasi lah. Diam-diam kita rajin baca Quran di rumah, nggak ada yang tahu kan, diam-diam mengkaji, diam-diam baca terjemahnya, alhamdulillah ya. Dan itu niatkan aja sebagai syukur, ya Allah sekarang sudah diberi kelapangan ya Allah, ya, maka saya akan bernazar dengan kelapangan ini seterusnya sampai kelak saya menghadap Engkau, saya akan membaca Quran ya Allah, saya akan mengkaji Quran ya Allah. Nah, masih bagus seperti itu Bapak Ibu. Isi aja ini daripada ngurumpi tidak karu-karuan. Gunakan aja Sabtu Minggu khusus hari kita bertahanus, pokoknya hari mengkaji lah, memperdalam agama. Bagus itu Bapak Ibu. Niatkan itu sebagai salah satu bentuk kesyukuran kepada Allah, ya. Kemudian ingat ya, karena kita ini semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri-sendiri. Nah, dari sekarang itu yuk kita suntik diri kita. Suntiknya bagaimana? Besok itu tidak ada yang bela kita, besok itu tidak ada yang menolong kita. Oleh karena itu perbanyaklah amal kebajikan, insya Allah ya. Yuk kita, saya pribadi khususnya dan kita semua perbanyak amal kebajikan, karena itu besok yang akan menolong kita, ya. Bukan yang lain. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, termasuk juga yuqbalu minha adlun. Ini kepada saya pribadi dan kepada kita semua, jangan terlalu tawajuh terhadap keduniaan. Ini tiga. Meskipun nanti dunia itu kita wujudkan menjadi gunung emas untuk diberikan kepada Allah sebagai tebusan, tidak bisa. Nah, kita kan tidak akan bisa membuat gunung emas. Jadi mari terhadap keduniaan itu jangan terlalu tawajuh lah, karena itu nggak ada gunanya. Tapi kalau kepada dunia itu niatnya insya Allah baik, nah itu insya Allah Allah mencatatnya
luar biasa. Tapi lain ya, orang kalau mencari dunia untuk tujuan yang baik dengan orang mencari dunia untuk tujuan yang tidak baik, itu pasti beda. Kalau niatnya tidak baik, pasti menghalalkan segala cara, sikut kanan sikut kiri, biarkan orang celaka, yang penting kita selamat. Itu kalau niat tidak baik. Kalau niat yang baik, tidak mungkin dia melakukan sikut kanan sikut kiri. Kenapa? Prinsipnya Allah tidak meridhoi perbuatan-perbuatan yang maksiat atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyakiti sesama kita, sesama umat, sesama ciptaan Allah, itu sama dengan menyakiti Allah. Jadi suatu ketika, ini riwayatnya nanti bisa dikaji, dicari, tetapi menurut saya ada pelajaran. Suatu ketika Kiai Bakhit mengatakan, ketika mengkaji, dia mengatakan begini, ya fulan, Allah menyapa fulan seseorang, kenapa kamu itu membenciku? Ya. Maka seorang hamba tadi berkata, ya Allah, mana mungkin hamba membencimu ya Allah. Tidak, kamu tadi membenciku, kata Allah. Tidak mungkin ya Allah. Kapan ya? Gitu. Ketika kamu membenci hambaku, maka itu berarti kau sama dengan membenciku. Nah itu. Jadi apa yang kita lakukan terhadap segala ciptaan Allah tentunya ya, khususnya manusia sama manusia, itu kan ciptaan Allah. Kalau kita menghinanya, ya itu sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau merenung-renungkan hal ini, memang nggak mungkin kita dimarah sama orang itu. Nggak mungkin kita dendam sama orang. Kalau marah ada pemicunya wajar, tapi mungkin tidak bisa berketerusan. Ya. Dendam sampai 7 turunan nggak ada itu. Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya sudahlah. Salah dikit langsung maafin aja deh, meskipun orangnya nggak sempat minta maaf, ya udah di dalam hati kita, subhanallah ya Allah, saya maafkan ya Allah, udah biar kehidupannya nyaman, gitu aja, gitu ya. Jangan pernah dendam. Ini untuk pribadi saya dan untuk kita semua. Jadi alhamdulillah di masjid ini yang diingatkan tuh kita semua oleh Al-Quran. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa disampaikan pada pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 122 sampai 123. Ini bermunasabah atau bahkan mengulang tafsir pada surah Al-Baqarah ayat 47 dan 48. Nanti silakan Bapak Ibu sekalian, yang punya terjemahnya silakan, syukur-syukur yang punya tafsirnya silakan dibaca sendiri. Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan. Baik, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة.